Kita melanjutkan pelajaran akidah sampai syarah dari Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dari ucapan seorang tabi'in yang mulia, yaitu Imam Al-Auza'i rahmatullah alaih. Kata beliau Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, min aqwali tabi'in atau tabi'it tabi'in, termasuk dari ucapan tabi'ut tabi'in, yaitu ucapan Al-Auza'i. Qala Al-Auza'i, yakni Abdurrahman ibn Amr al-mutawaffa sanah 57 wa 100. Berkata Imam Al-Auza'i, beliau itu adalah seorang yang bernama Abdurrahman. Bapaknya namanya Amr. Beliau wafat pada tahun 157 Hijriyah. Beliau katakan, alaika bi athari man salaf. Atas kalian, aku nasihatkan kalian, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan athar, jejak. Man salafa, orang-orang sebelum kalian. Orang-orang salaf, orang-orang terdahulu, orang-orang sebelum kalian. Bayangkan tahun 157 Hijriah. Imam Syafi'i baru 7 tahun umurnya. 150. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Ini Imam Abdurrahman ibn Amr 157 Hijriah sudah memberikan nasihat, wajib untuk kalian berpegang teguh dengan jejak mereka para salaf. Kenapa demikian? Karena beliau melihat sekian banyak penyimpangan demi penyimpangan. Lantas bagaimana dengan zaman kita? Tentu alaika wa alaika wa alaika. Mungkin 3 kali beliau mengucapkan kalimat itu. Atas kalian, atas kalian, atas kalian, berpegang teguhlah kalian di atas jalur yang pernah ditempuh oleh mereka para salaf. Yakni ilzam tariqatas sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin. Berpegang teguhlah kalian dengan jalur yang pernah ditempuh oleh para sahabat dan juga para tabi'in yang telah mengikuti mereka dengan baik. Li'annaha mabniyatun 'alal kitab was sunnah. Karena jalannya para sahabat dan para tabi'in adalah jalan yang dibangun di atas pijakan kitab dan sunnah. Lihat ya, meskipun zaman-zaman keemasan, Syafi'i baru 7 tahun umurnya, Bukhari belum lahir rahimahullahu ta'ala. Lihat, mereka para ulama tetap kencang untuk menasihati umat agar berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in rafadakan nasu, meskipun manusia rafad kepada kalian, yakni ab'aduka wajtanabuka, meskipun manusia bakal menjauh meninggalkan kalian gara-gara kalian komitmen terhadap sunnah, satu persatu meninggalkan kalian. Gara-gara komitmenmu, istiqomahmu di atas sunnah, kadang orang gak betah lihatnya. Ini orang diajak riba kok susah ya. Ini orang diajak kong kali kong kok susah ya, sok suci. Pergi dia, meninggalkan antum. Sabar, tetaplah antum teguh di atas jalur salaf. Jalannya Nabi, jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Meskipun manusia menolak, gak suka sama antum, tetap pegang teguh jalur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyaka, hati-hati kalian, wa ara'ar rijal, dari pendapat-pendapat manusia. Menurut saya, saya pikir, saya kira, saya rasa, saya duga. Coba pikirkan, kalau begitu berarti itu ucapan-ucapan manusia. Hati-hati dengan orang-orang yang selalu menukil ucapan orang, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati sama orang seperti itu. Ihdar ara'ar rijal, hati-hati pendapat-pendapat manusia. Wahia maqila bimujarradir ra'yi min ghairi istinadin ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Yang dimaksud ucapan-ucapan manusia, pendapat-pendapat manusia adalah ucapan-ucapan yang sebatas pendapat tapi tanpa ada sandaran. Pendapat-pendapat tapi tidak ada sandarannya dari kitab dan juga dari sunnah. Hati-hati. Ini orang-orang zaman dahulu udah diingatkan. Ini jaraknya dengan kenabian dekat sekali. Cuma 90 tahun aja jaraknya. Cuma 90 tahun saja jarak beliau dengan
Nabi SAW sudah mengingatkan hati-hati dari pendapat-pendapat manusia yang tidak bersandar kepada kitab dan sunnah. Hati-hati, jangan diikuti. Meskipun dia memiliki ketokohan, meskipun dia punya karismatik, meskipun orang itu punya wibawa, meskipun orang itu ditokohkan di tengah-tengah masyarakatnya, hati-hati. Kalau dia mengucapkan tanpa ada sandaran kitab dan sunnah, jangan langsung digeluk, jangan langsung diterima, jangan langsung ditelan, akan tapi hendaknya disaring terlebih dahulu. Apakah ucapan ini cocok dengan kitab dan sunnah? Wen zakhrafuhu, meskipun mereka menghias-hiasi ucapan tersebut, yakni jammalul lafza wa hassanuhu, meskipun mereka memperindah lafaznya, meskipun mereka mempercantik gaya bahasa yang disampaikan, hati-hati. Fa innal batila la ya'udu haqqan bi zakhrafatihi wa tahsinihi. Yang namanya batil tetap batil. Dia tidak akan berubah disebabkan karena eloknya bahasa, baiknya dan bagusnya bahasa yang digunakan oleh orang yang menyampaikannya. Tetap, kalau batil ya batil. Kan itu hati-hati, jangan sampai terkecoh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah orang yang paling komitmen terhadap sunnah. Nabi SAW wafat, maka beliaulah menjadi khalifah pengganti Rasul SAW. Perintah yang pertama adalah memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid ke Syam. Umar ibn al-Khattab menasihati, karena memang tugasnya Umar adalah penasihat, wazir asistennya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau ada keputusan, maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ikut berbicara. Menurut saya enggak pas, menurut saya enggak pas. Minta pertimbangan panjenengan. Bagaimana Anda mengirim pasukan Usama bin Zaid ke Syam, sementara kita masih lemah di sini? Orang-orang munafik, mereka menjadikan momen wafatnya Nabi SAW untuk melemahkan keimanan kaum muslimin. Banyak di antara mereka sudah nggak mau bayar zakat. Belum lagi banyak juga pemurtadan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena itu, jangan sampai ada kesan kalau kita di kota Madinah ini lemah. Karena sebagian besar pasukan Usama itu berangkat menuju Syam. Mantap ucapannya. Ucapan beliau, aku tidak akan menggagalkan satu pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Rasulullah SAW. Berangkat Usama. Umar diam sudah, keputusan di tangan khalifah. Lastu tarikan. Ini ucapan yang paling bagus. Lastu tarikan syai'an kana Nabi SAW ya'malu bihi ila amiltu bihi. Biasain ya, hafalin ucapan salaf. Tidaklah aku meninggalkan sesuatu. Lastu tarikan, aku nggak pernah meninggalkan sesuatu. Syai'an, sesuatu apapun itu. Karena Nabi SAW ya'malu bihi, di mana Nabi SAW mengamalkan amalan tersebut, illa amiltu bih, kecuali pasti aku akan amalkan sesuatu yang diamalkan oleh Nabi SAW. Kenapa demikian? Wa inni la akhsha, sungguh aku khawatir, intaraktu syai'an, kalau aku tinggalkan sesuatu dari Nabi, aku tinggalkan sesuatu dari amalan yang pernah diamalkan oleh Nabi SAW, aku khawatir an azigha, aku khawatir kalau aku menyimpang. Kalau As-Siddiqul Akbar, seorang yang sangat membenarkan Allah dan Rasulnya ini, khawatir penyimpangan, kalau keluar daripada sunnah, harusnya kita lebih takut, kita lebih khawatirkan diri kita. Allahul musta'an. Qala Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrami. Kita langsung kepada ucapan Imam Ibn Qudamah, kita lanjutkan. Qala Muhammad ibn Abdurrahman, berkata Imam Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrami. Beliau berucap li rajulin, kepada seorang takallama bi bid'atin. Orang ini punya pemikiran bid'ah. Nggak usah disebut lagi bid'ah itu apa ya? Bid'ah fid din. Sesuatu yang baru di atas agama, di dalam agama, tanpa ada sandaran dari dalil.
nggak ada dalilnya sama sekali. Wada'an nasa ilaiha. Orang ini berbicara tentang bid'ah, punya pemikiran bid'ah dan mengajak manusia kepada bid'ah tersebut. Al-Adrami berdialog. Beliau bertanya, hal 'allamaha Rasulullah? Hai fulan, ya rajul, kamu mengajak kepada sesuatu, perkara bid'ah. Apakah bid'ah tersebut telah diketahui oleh Nabi SAW, wa Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, Ali? Demikian pula Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Apakah mereka 5 orang hebat ini mengetahui bid'ah itu? Aulam ya'lamuha? Atau mereka nggak tahu tuh? Mereka nggak tahu kalau ini bid'ah adalah baik. Qala lam ya'lamuha. Ya, mereka nggak tahu. Ini kata si pelaku bid'ahnya. Paham ceritanya? Ini terjadi dialog Imam Al-Adrami dengan pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah ditanya sama Imam Al-Adrami, pelaku bid'ah, kamu kan melakukan bid'ah tuh. Apakah bid'ah tersebut telah diketahui sama Nabi SAW bahwasanya itu adalah bid'ah hasanah? Nabi tahu itu, kalau itu adalah bid'ah yang baik. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka juga paham, tahu, ngerti kalau itu adalah bid'ah hasanah. Kata orang ini, ya lam ya'lamuha. Ya Nabi memang nggak tahu kalau ini adalah bid'ah. Demikian pula para sahabat yang 4 itu. Qala fa syai'un lam ya'lamhu. Aku tanya engkau, ada sesuatu di mana Nabi SAW nggak tahu. Wa haula, demikian pula para sahabat yang 4 tuh, itu juga nggak tahu kalau ini adalah bid'ah yang baik. Ini amalan yang bagus, karena itu dikatakan bid'ah yang hasanah. A'lam tahu anta, mereka nggak tahu, tapi kok bisa tahu kamu? Mereka nggak tahu kalau ini bid'ah yang bagus, bid'ah yang hasanah, kan itu diamalkan. Nabi nggak tahu, para sahabat nggak tahu, kok kamu bisa tahu kalau ini adalah bid'ah yang baik? Gimana antum ini? Faqala rajul, orang ini katakan, fa ini akun, oh enggak deh. Dia tarik ucapannya, tidak. Qad alamuha, saya tarik ucapan saya. Ya tentu mereka tahu, katanya. Alamuha, ya sebetulnya Nabi tahu ini bid'ah, ngerti ini bid'ah. Ya Abu Bakar, Umar, Uthman juga ngerti ini bid'ah. Dia takut dikafirkan sama ulama ini. Akhirnya dia kalah. Dia katakan, ya saya tarik ucapan saya. Saya katakan bid'ah ini telah diketahui oleh Nabi. Qala afa wasa'ahum alla yatakallamu bihi. Kalau memang kau katakan amalan bid'ah ini adalah amalan yang telah diketahui oleh Nabi dan para sahabatnya, apakah mereka, para sahabat itu, dan juga Nabi tentunya SAW, mereka cukup tahu dan mereka tidak berbicara tentang bid'ah ini? 1. Wala yad'un nasa ilaihi, dan tidak mengajak manusia kepada bid'ah tersebut. Aum lam yas'ahum, atau mereka tidak merasa cukup. Saya ulangi, kalimatnya agak ribet diterjemahin. Kamu katakan bid'ah ini telah diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kasih contoh bid'ah apa aja? Bid'ah apa coba? Kasih contoh. Sebut bid'ah. Jangan kenceng-kenceng. Tak dibubarin. Bid'ah maulid. Bid'ah maulid, contoh. Anggap dia katakan, apakah maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini diketahui kebaikannya oleh Nabi dan para sahabatnya? Orang ini katakan apa? Ya memang Nabi nggak mengamalkan itu. Nabi nggak tahu kalau memang di maulid itu ada keutamaan. Nabi nggak tahu, para sahabat juga nggak tahu. Makanya ulama ini merasa heran. Loh, kok bisa? Ada satu amalan, bid'ah misalnya, bid'ah maulid, itu ada kebaikannya. Nabi SAW nggak tahu kalau di situ ada kebaikannya. Para sahabat juga nggak tahu kalau di dalam maulid itu ada kebaikannya. Sementara kok kamu bisa tahu di dalamnya ada kebaikannya? Ini gimana antum? Lebih pintar dari Nabi antum ini. Akhirnya dia sadar, dia keliru ngomongnya. Ya sudah, afwan. Anda katakan sekarang, Nabi tahu maulid itu adalah bid'ah yang bagus. Nabi tahu.
Demikian pula para sahabat paham sebetulnya. Bid'ah maulid itu adalah hasanah, bagus. Pertanyaan berikutnya. Taib, anggap aja. Nabi tahu kalau bid'ah maulid itu bagus, hasanah. Anggap. Satu pertanyaan saya. Apakah Nabi cukup tahu saja, tidak mengamalkannya, tidak pula mengajak manusia kepadanya? Atau beliau mengajak manusia? Beliau ngomong, ayo maulid. Hari ini saya ulang tahun. Abu Bakar sini. Tiup lilin, Masya Allah. Ali yang diam aja, Ali. Ayo salawat, Masya Allah. Ada yang kayak gitu. Apakah Nabi mencukupkan diri untuk diam, tidak mengajak manusia kepadanya, atau beliau bicara? Bahkan ngajak manusia kepadanya. Diam sudah. Qala, akhirnya si rajul ini, bala wasa'ahum. Ya, sebetulnya Nabi nggak ngomong. Nabi juga nggak ngamal. Beliau merasa cukup dengan tahu aja. Qala, maka orang ini mengatakan, fasyai'un. Kalau begitu, sesuatu yang aneh di sini. Fasyai'un wasa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu. Sesuatu yang Nabi saja diam. Sesuatu yang para khulafa ar-rasyidin aja diam, tidak mengamalkannya, tidak mengajak manusia kepadanya. Wala yasa'aka anta. Tapi kenapa kok nggak ngerasa cukup? Kok kamu nggak diem? Kok kamu bahkan mengajak manusia kepadanya? Nabi aja diem, nggak ngajak manusia kepadanya. Kok kamu bicara? Bahkan ngajak manusia kepadanya. Fanqata'ar rajul. Akhirnya orang ini sebel, nggak bisa jawab, diem sudah. Yang pertama kalah, yang kedua kalah lagi. Faqala al-khalifah. Maka khalifah di situ, kata Ibnu Qudamah, wa kana hadiran. Ketika ada perdebatan di situ, beliau hadir. La wasa'allahu. Khalifahnya berdoa, semoga Allah tidak melapangkan hati. Ala man lam yasa'ahu ma wasa'ahum. Semoga Allah tidak melapangkan hati seorang yang tidak merasa lapang. Di mana para sahabat, di mana Nabi dan para sahabatnya aja lapang. Paham kalimatnya? Ini bahasa Arab kadang kayak gitu, muter-muter bahasanya. Saya ulangi, semoga Allah tidak memberikan kelapangan buat hati seorang yang tidak merasa cukup, di mana Nabi dan para sahabatnya aja cukup dengan syariat. Paham sekarang? Kata Ibnu Qudamah, wa hakadha, demikianlah. Man lam yasa'ahu ma wasa'a. Ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Demikianlah balasan bagi mereka orang-orang yang tidak merasa cukup dengan yang Rasulullah pun dan para sahabatnya merasa cukup dengan sesuatu dari bentuk syariat. Wa tabi'ina lahum bi ihsan. Demikian pula para tabi'in yang telah mengikuti jalur Nabi dengan cara yang paling terbaik. Wala immata man ba'dahum warasikhina fil ilmi min tilawati ayati sifati. Demikian pula para imam-imam selepas para tabi'in dan juga para ulama yang dalam ilmunya mereka merasa cukup. Ketika membaca ayat-ayat sifat mereka cukup sudah. Baca ayatnya, sudah paham terjemahnya, ya sudah selesai. Maknanya tetapkan sudah. Kaifiahnya tetapkan. Tapi kaifiah seperti apanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qira'ata akhbariha wa imraraha kama ja'at fala wassa'allahu alaih. Membaca kabar-kabarnya tentang sifat-sifat Allah dan membiarkan sesuai dengan maknanya. Seperti ayat itu datang. Contoh, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang. Udah diam, ketika antum dengar Allah datang, udah terima aja. Ya, Allah datang. Kaifiahnya kagak tahu, beres. Nggak usah capek-capek. Kalau dipikirkan gimana datangnya? Kalau orang datang, nah udah nggak beres tuh. Kalau orang datang bisa jalan kaki, bisa lari kecil, bisa lari dengan cepat, bisa dengan kendaraan, dengan sepeda. Ya dia pikirkan Allah seperti dirinya. Itu satu kesalahan sudah. Jadi kalau datang ayat, hadis berbicara tentang Allah, ya sudah, dengarkan, imani, udah biarkan berlalu begitu saja. Wa jaa rabbuka wal malak. Allah datang, ya sudah, Allah datang. Gimana datangnya? Bukan urusan antum. Fala wasa Allah. Orang yang enggak merasa cukup dengan dalil, orang yang enggak ngerasa cukup dengan jalur salaf, maka Allah tidak akan memberikan kecukupan pada hati orang
tersebut. Paham sampai sini? Jadi kalau baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang nama dan sifat bagi Allah, sudah imani saja. Di sini terdapat ketawaduan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Asyarhu munadharatun, munadharah debat. Jarat, apa arti jarat? Bukan nama orang. Jarat itu artinya yang lalu. Munadharatun dzat jarat, jadi perdebatan yang berlalu, yang terjadi inda khalifah bainal adrami, di hadapan khalifah antara hadrami wa sahibi bid'atin, dengan pelaku bid'ah. Sekarang penjelasan dari Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Lam utalli' ala tarjamatil adrami wa man ma'ahu wa la a'lamu نوع البدعة المذكورة والمهم أن نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقا لكيفية المناظرة بين الخصوم. Jujur, aku belum ngecek. Ibnu Utsaimin jujur. Beliau ulama hebat. Saking hebatnya apa? Kalau nggak ngecek, bilang nggak ngecek. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Nah, hebat, Masya Allah. Kadang orang kalau sudah populer ditanya nggak bisa, dia malu. Aduh, apa ya jawabannya? Maksain akhirnya. Nah, itu nggak tahu malu namanya. Bilangnya nggak tahu. Lam utalli, aku belum ngecek tentang terjemah orang ini, Abdurrahman al-Adrami. Dan juga siapa orang yang diajak bicara, aku nggak tahu. Demikian pula khalifahnya siapa, nggak tahu. Wala a'lam. Demikian pula aku pun nggak ngerti nau'al bid'ah, jenis bid'ah yang madhkurah, yang disebutkan dalam dialog tersebut. Wal muhim, tapi yang paling penting di sini, an na'rifa marahil. Kita bisa kenal, kita bisa mengetahui tahapan-tahapan perdebatan, supaya kita bisa mengambil daripadanya tariqan, cara likaifiyatil munadharah, cara bagaimana dialog dengan lawan, bainal khusum, dialog dengan lawan. Bagaimana cara berdialog dengan lawan? Ada sebagian para ulama memberikan wejangan, kalau mau diskusi itu jangan langsung to the point, tapi ada asilah dulu. Di antaranya al-astilah al-maftuhah, pertanyaan-pertanyaan pembuka. Gimana kabar antum? Sehat antum? Kayak gitu dulu, muqaddimah dulu, jangan langsung antum ini ya, jangan. Jangan langsung ke arah pembicaraan, tapi langsung as'ilah al-maftuhah. Jadi ada muqaddimah dulu. Pertanyaan-pertanyaan sifatnya membuka dialog. Gimana kabar antum? Anak antum umur berapa sekarang? Masya Allah, luar biasa. Anak mau nanya. Nah, baru al-as'ilah muwajjahah namanya. Al-asilah muwajjah, langsung pertanyaan, tapi langsung ke titik poin yang akan dibicarakan. Setelah itu baru al-asilah taqririyah. Asilah taqririyah itu seperti pertanyaan, tapi sifatnya ngebantah. Ana nggak seperti ini. Apakah layak untuk seorang ana dituduh dengan hal-hal yang seperti ini? Kalau saya seperti ini, saya minta kepada antum buktinya mana. Kalau antum nggak punya bukti, hati-hati. Innal ladzina yu'dzuna al-mu'minin wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Hati-hati, orang yang menyakiti orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa bukti, maka sungguh dia telah memikul buhtanan, suatu tipuan di hadapan Allah. Wa ithman mubina, dan dia telah memikul dosa yang amat nyata. Hati-hati. Itu namanya al-asilah taqririyah. Jadi jangan langsung nembak, tapi ada al-asilah maftuhah. Tapi di sini disebutkan sama muridnya. Muridnya itu namanya Ashraf ibn Abdul Maqsud, hafizahullahu taala. Beliau sebutkan di sini namanya bukan Adrami, tapi ada titiknya. Adrami, pakai dha, bukan da. Pakai dha. Adrami. Dan yang masyhur ini adalah dialognya Imam Ahmad rahmatullah alaih. Ini dialognya Imam
Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad termasuk Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena beliau termasuk ulama yang diuji. Ketika Irak, ketika Kufah, ketika Baghdad, tepatnya tempat tinggal beliau di Baghdad, itu merupakan pusat kekuasaan Islam. Dinasti Abbasiyah. Sebelumnya kan dinasti Umayyah. Setelah dinasti Umayyah kalah, maka kerajaan Islam dikuasai oleh dinasti apa? Dinasti Abbasiyah. Bukan dinasti Sundawiyah, bukan ya. Ini dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu ada pemimpin yang sangat adil. Siapa? Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini muridnya Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad itu diuji oleh anak-anaknya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid meninggal, ganti anaknya, keturunannya, adiknya. Di antaranya Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq Billah. 3 periode Imam Ahmad disiksa, dipenjara, dicambuk sampai sampai pingsan. Dari Baghdad dipindahkan ke Turtus. Dari Turtus dibelenggu, diikat, dirantai, diperjalankan dengan safar yang amat jauh, ditonton oleh banyak orang. Di tengah perjalanan dikasih tahu bahwasanya Khalifah Al-Ma'mun adalah khalifah yang amat bengis. Maka Imam Ahmad memperbanyak sholat malam, tahajud, dan berdoa, ya Allah, aku nggak ingin berjumpa dengan Al-Ma'mun. Ya Allah, panggil aku atau dia. Beliau terus berdoa. Ternyata Al-Ma'mun mati mendadak tanpa ada penyakit yang menimpa sebelumnya. Diganti sama adiknya. Siapa adiknya? Al-Mu'tasim Billah. Namanya keren, Mu'tasim. Orang yang berpegang teguh dengan agama Allah. Masya Allah. Tapi ahlul bid'ah. Bukan ahlul bid'ah. Sebetulnya dia khalifah. Cuman terpengaruh dengan Ibnu Abi Du'ad. Namanya Ahmad juga. Ibnu Abi Du'ad. Ini namanya Ahmad. Ini orang zalim, pelaku bid'ah. Imam Ahmad dipenjara gara-gara orang ini. Ketika diganti oleh Al-Mu'tasim Billah, sudah sampai Turtus, kembalikan Ahmad ke Baghdad. Masya Allah, tuh kakek-kakek Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala dipisahkan dengan anak dan istri, dikembalikan ke Baghdad, dipukuli, dipaksa untuk mengucapkan kalimat bid'ah. Beliau nggak berbicara sama sekali, nggak mau sama sekali. Datangkan kitabullah, datangkan sunnah Nabi SAW, baru saya akan bicara. Karena ucapan mereka, coba kamu pikir, coba kamu rasakan, coba pikir. Kalau begini, bagaimana? Kalau begitu, bagaimana? Ahmad ibn Hanbal nggak mau kalimat-kalimat seperti itu. Datangkan orang yang berbicara dengan Quran, yang berbicara dengan sunnah, saya akan dialog. Digebugin lagi sampai beliau pingsan rahimallahu ta'ala. Kemudian dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, muncul bid'ah yang baru atau pemimpin yang baru, yaitu adiknya lagi, Al-Wathiq Billah. Adik atau anaknya kalau ini? Anaknya, Al-Wathiq Billah. Dijebloskan lagi ke dalam penjara. Masya Allah, bertahun-tahun beliau. Kemudian terjadi dialog, dan dialognya seperti ini. Dan tidak tertutup kemungkinan Abdurrahman Al-Adrami berdialog dengan khalifah yang sama. Entah itu Al-Ma'mun, entah itu Al-Mu'tasim Billah, atau di Al-Wathiq Billah. Karena memang 3 khalifah ini memiliki fiqrah yang luar biasa. Fiqrah bid'ah. Karena itu banyak para ulama yang disembelih. Di antaranya sahibnya Imam Ahmad yang bernama Muhammad bin Nuh rahimahullahu ta'ala. Demikian pula ada Ahmad ibn Hanbal atau teman Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Saya baca di dalam kitab Nihayatul Zalimin. Itu ada teman Imam Ahmad bin Hanbal dipaksa untuk mengucapkan Al-Quran itu bukan ucapan Allah, tapi adalah Allah menciptakan makhluk. Setelah Allah menciptakan makhluk, makhluk itu diperintahkan ngomong dengan firman-Ku. Jadi Al-Quran adalah makhluk, bukan ucapan Allah. Dipaksa, kalau enggak dipenggal. Dia nggak mau mengucapkan kalimat tersebut. Akhirnya dipenggal. Setelah dipenggal, kepala yang menggelinding, dia baca, wa in istajaraka ahadun minal musyrikin. Apabila ada seorang musyrik, dia minta perlindungan, fa'ajirhu, maka berikan dia perlindungan hatta yasma'a kalam Allah. Ini dalam surat apa? Dalam surat At-Taubah.
Wa in istajaraka, apabila ada seorang minta perlindungan kepada engkau dari kalangan kaum musyrikin, orang musyrik minta perlindungan, fa'ajirhu, udah berikan perlindungan, hatta yasma'a kalam Allah. Lihat, pala ngegelinding tapi bisa mengucapkan dalil bahwasanya Al-Quran itu kalam Allah. Ini wali daripada wali Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak ulama-ulama sekaliber dengan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, tapi Allah pilih Ahmad ibn Hanbal dari sekian ulama-ulama yang diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk mantap keimanannya. Sama dialognya seperti ini. Dialognya serupa seperti ini. Apakah perkara itu telah diketahui oleh Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali? Ini ahlul bid'ahnya diam. Ahlul bidah mengatakan, saya tidak tahu. Dan saya pikir Nabi nggak tahu. Nabi nggak tahu kalau ini adalah bid'ah yang baik. Abu Bakar, Umar, dan Uthman, dan juga Ali pun tidak tahu kalau ini adalah bid'ah yang baik. Jawaban Imam Ahmad simpel aja. Apakah ada suatu hal yang hal tersebut baru, bid'ah, dan itu baik? Ternyata Nabi nggak tahu, Abu Bakar, Umar, dan Uthman, dan juga Ali nggak tahu, tapi kok kamu tahu? Loh, kamu siapa? Kamu Nabi. Diam, nggak bisa ngomong. Oh, saya cabut ucapan saya. Menurut saya, ya Nabi tahu, ini bid'ah bagus, baik ini. Demikian pula khalifah yang 4 tahu sebetulnya, ini baik. Pertanyaan Imam Ahmad juga sama. Apakah perkara yang kau sebutkan tadi, kalau Nabi ini tahu, para sahabat juga paham, ini adalah bid'ah yang baik. Apakah Nabi berbicara tentang itu? Apakah Nabi mendakwahkan manusia kepada bid'ah yang kau dakwahkan itu? Ya Nabi memang nggak ngomong, Nabi juga nggak bisa, atau Nabi juga nggak mendakwahkan manusia kepada bid'ah tersebut. Kalau Nabi saja merasa cukup dengan syariat ini, kenapa kamu nggak cukup? Maka dia nggak bisa bicara. Akhirnya khalifah ketika itu Al-Wathiq Billah berpendapat dengan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan Imam Ahmad ketika itu dilepaskan dan orang itu ganti. Ibnu Abi Du'ad di penjara. Namun orang tersebut sakit, dan sakitnya mengerikan. Setiap ada sesuatu yang menyentuh tubuhnya, maka rasanya seperti digigit seekor singa, seperti ada yang menggigit binatang buas, menggigit tubuhnya, padahal cuma nyamuk. Akhirnya orang ini mati dalam keadaan jasadnya busuk, tidak ada yang menguburkannya kecuali 1 orang saja, muridnya. Ketika itu Imam Ahmad masyhur dengan sebutan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, karena beliau diuji rahimahullahu ta'ala. وقد بنى الأضرمي رحمه الله تعالى مناظرته هذه على مراحل ليعبر من كل مرحلة إلى التي تليها حتى يفهم خصمه. Al-Adhrami rahimahullah, kalau ditinjau dari perdebatan yang beliau berdebat dengannya, beliau bangunan perdebatan beliau itu di atas tahapan-tahapan, akan tapi saya akan ungkapkan setiap tahapan-tahapan itu agar orang yang menjadi lawan debatnya paham dengan apa yang ingin disampaikan. Tapi waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai sini aja insyaallah. Pada kesempatan berikutnya kita akan sebutkan bagaimana tahapan-tahapan Adhrami di dalam mendebat lawannya. Kemudian sebetulnya saya pengen melanjutkan lagi kelas khutbah buat teman-teman, tapi qadarullah ada beberapa halangan. Mungkin kita bisa lanjut nanti insyaallah bulan Oktober. Nanti Oktober saya pun harus safar lagi, nggak masalah. Al-muhim saya pengen teman-teman ketika bulan Ramadan tahun depan paling nggak bisa memberikan tausiah untuk masyarakat setempat dengan kultum, dengan ceramah-ceramah pendek. Tapi tentu kita pengen ceramah antum pun ada bobotnya. Bagaimana caranya? Ya antum latihan depan anak, antum ceramah depan anak, antum nasihatin anda. Baik, nanti insyaallah kita atur lagi. Baik, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu walhamdulillahi rabbil alamin.